Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya pada hari ini menjawab salam ibu masih dengan semangat. Mudah-mudahan kita semangat terus sampai akhir pelajaran nanti ya. Sebelum ibu melanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas dipimpin dulu teman-temannya dan ibu untuk berdoa. Silahkan. Mohon perhatian. Siap. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing dapat dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin kita di dalam doa. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, ibu ingin memeriksa dulu kehadiran ya. Kelas BDP 2, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oh, hadir semua. Ya, alhamdulillah. Berarti di kelas ini semuanya pada sehat ya? Ya, makannya pasti pada teratur. Ya, karena biasanya sedang musim hujan seperti ini, kadang hujan, kadang panas, itu biasanya banyak yang tidak hadir ya karena sakit. Alhamdulillah untuk kelas ini berarti semuanya sehat ya. Ibu ingin mengecek dulu kebersihan dan kerapihan ya agar kita siap dulu untuk belajar. Silahkan dilihat di bawah kursinya, di bawah mejanya, apakah masih ada sampah atau bekas makanan? Tidak ada, bersih ya? Ibu periksa dulu. Ya, bersih. Kerapihannya coba berdiri dulu semuanya. Ibu lihat dulu. Ya. Ya, bagus. Ya, sudah rapi semua seragamnya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelas ini ya. Yang selalu bersih kelasnya dan selalu rapi seragamnya ya. Jika kebersihan itu kan sebagian dari iman, jadi kita bisa menjaga iman kita mulai dari kelas kita ya. Jadi kelas kita harus bersih terlebih dahulu. Seperti biasa, Ibu mempunyai motivasi, berarti motivasi mingguan ya, karena kita bertemu itu 1 minggu 2 kali. Setiap pembelajaran, Ibu ingin memberikan dulu motivasi. Nah, sudah muncul ya. Kalian bisa menyimak dulu video motivasi yang akan Ibu tampilkan ya secara cermat. Silahkan disimak.
Ya, jadi berdasarkan video motivasi barusan, apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari video tersebut? Silahkan. Ya, Rizka. Jika kita berlaku jujur atau bersifat jujur akan menuntun kita kepada kebaikan. Ya, betul sekali jawaban dari Rizka. Jadi kesimpulannya adalah jika kita membiasakan untuk berperilaku jujur, maka ada hal-hal baik ya yang akan kita dapatkan pula. Tapi jika sebaliknya misalnya kita berbohong ya, tadi uangnya kita ambil saja. Nah, uang itu tidak akan berkah ya. Jadi kesimpulan dari motivasi tersebut adalah biasakan hidup jujur karena kejujuran menuntun kita pada kebaikan ya. Jadi kita semua mulai dari hal terkecil itu harus berlaku jujur ya. Berkaitan dengan materi yang akan kita bahas, biasanya kan pada anekdot itu membahas tokoh-tokoh publik ya atau orang-orang terkenal. Biasanya yang disindir itu siapa di dalam anekdot? Yang disindir, misalnya kita menyindir pemerintah, terus orang-orang yang suka mengambil uang orang lain disebutnya apa? Korupsi atau koruptor. Biasanya anekdot juga membahas mengenai koruptor-koruptor ya atau memberikan sindiran kepada koruptor. Nah, jadi koruptor itu memiliki sifat yang tidak jujur di dalam hatinya. Dia ingin mengambil lebih dan lebih lagi padahal itu hak orang lain ya. Selanjutnya baru kita akan masuk ke materi ya. Kita masih di dalam materi teks anekdot ya. Nah, di dalam teks anekdot ini kita ulas sekarang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya mengenai teks anekdot. Siapa yang masih ingat? Ya, Yulis, apa? Perbedaan teks anekdot dengan humor. Ya, betul sekali. Yulis masih mengingat. Coba yang lainnya, siapa yang ingat perbedaan antara anekdot dengan humor? Ya, Finanti, apa perbedaannya? Kalau anekdot bersifat nyata, tokoh publik, menyimpan kritik, terdapat di dalamnya terdapat amanat atau pesan. Betul sekali ya, terima kasih Finanti. Jadi kalau anekdot itu isinya tentang tokoh publik biasanya, terus ada sindirannya di dalamnya ya. Lalu kalau humor, ya apa Desi? Ya. Iya, betul sekali. Jadi perbedaan yang sangat terlihat bahwa di dalam anekdot itu yang kata Finanti itu ada sindirannya. Kalau di dalam humor intinya hanya untuk menghibur. Ya, betul sekali. Terima kasih masih ingat ya pembelajaran yang sebelumnya. Biasanya kan kadang sudah dibawa tidur, dibawa pulang ke rumah, biasanya sudah lupa lagi ya. Yang selanjutnya, nah, Ibu akan menjelaskan dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari apa akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Kompetensi dasarnya yang pertama adalah 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan. Sudah Ibu sampaikan bahwa pada setiap teks dalam bahasa Indonesia itu memiliki struktur dan memiliki kaidah kebahasaan. Lalu untuk indikator pencapaian kompetensi, ada menganalisis struktur teks anekdot dan menganalisis kebahasaan teks anekdot. Jadi hari ini kita akan fokuskan di menganalisis struktur dan kebahasaannya ya. Selanjutnya, nah ada tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini kalian bisa mendapatkan apa atau memahami materi apa?
melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan modelnya problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah ya. Peserta didik mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot ya. Sampai di sini pada indikator, pada kompetensi dasar, pada tujuan pembelajaran, ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada? Tidak ada. Baik, kita akan lanjutkan ke materi. Ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan, jadi Ibu ingin menyampaikan dulu apa saja struktur yang ada dalam teks anekdot. Jadi struktur teks anekdot itu ada 5, ada abstraksi, ada orientasi, ada krisis, ada reaksi, dan koda. Nah, ini akan kita bahas satu persatu dan nanti akan Ibu berikan contohnya. Yang pertama, struktur teks anekdot ada abstraksi. Abstraksi ini biasanya ada pada bagian awal teks anekdot. Isinya abstraksi itu biasanya uraian ringkas tentang objek yang akan dibahas atau pengenalan ya, itu ada pada bagian abstraksi. Lalu yang kedua ada orientasi. Orientasi ini masuk ke pengenalan tokoh-tokoh. Nanti misalnya siapa saja yang ceritakan di dalam teks anekdot tersebut, bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya, lalu gambaran masalah yang akan dibahas di dalam anekdot. Yang ketiga ada krisis. Nah, krisis ini baru muncul kekonyolan atau hal unik atau masalah yang dimunculkan di dalam anekdot itu ada pada bagian krisis ya. Yang keempat ada reaksi. Reaksi itu adalah respon atau inti kritik yang memuat unsur lucu atau keunikan, itu ada pada reaksi. Jadi biasanya krisis dimunculkan masalahnya, reaksi adalah jawaban dari masalah tersebut. Dan yang terakhir ada koda. Koda ini isinya adalah penutup ya atau simpulan. Tapi di dalam setiap teks anekdot itu tidak selalu ada koda ya. Jadi ada yang ada kodanya dan ada pula yang tidak ada kodanya. Tapi intinya ini adalah kelima struktur dari teks anekdot yang biasanya dijumpai. Untuk lebih memahami lagi, Ibu akan tampilkan contoh dari teks anekdot. Di sini ada contoh teks anekdot aksi maling tertangkap CCTV. Sekarang kita lihat, kita tentukan yang mana bagian abstraksi, yang mana orientasi, yang mana krisis, yang mana reaksi, dan yang mana yang koda. Coba siapa yang bisa? Mana bagian abstraksi? Ya, Rizka? Yang ini bagian abstraksi. Nih ya, menurut Rizka. Lalu bagian selanjutnya orientasi yang mana? Yang saya kemalingan. Ini bagian orientasi. Lalu bagian krisis yang mana? Yang ini? Ya, krisis. Lalu yang keempat reaksi? Yang ini. Yang terakhir ada apa lagi strukturnya? Koda. Yang ini, coba kita lihat, betul tidak abstraksi di sini pengenalan masalahnya, betul ya, bahwa ada warga yang melapor kemalingan. Lalu pada bagian orientasi, siapa yang disebutkan tokohnya di sini? Ada pelapor dan polisi. Di sini disebutkan di awal bahwa pelapor itu kemalingan mobil. Lalu masuk ke krisis ya, masuk ke masalah atau bagian yang uniknya atau unsur kekonyolannya. Kemalingan kok beruntung katanya karena merekam dengan jelas. Kata polisi sudah minta izin malingnya untuk merekam. Ini bagian krisis, muncul ya mulai kelucuannya. Lalu pada reaksi adalah jawaban belum katanya, itu ilegal. Anda saya
tangkap. Ini puncaknya ya. Lalu baru terakhir ada koda atau penutup. Pelapornya hanya bisa pasrah tak berdaya. Dia ingin melaporkan bahwa dia kehilangan, tapi malah dia yang ditangkap ya. Jadi sampai sini sudah paham mengenai struktur? Insya Allah ya, sudah paham. Jadi sudah tahu abstraksinya yang mana, orientasinya yang mana, krisis, reaksi, dan koda. Baik, kita lanjutkan. Ya. Sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan teks anekdot ya. Jadi ada kebahasaan yang biasa digunakan di dalam teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Lalu yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Ada yang tahu kalimat retoris ini apa pengertiannya? Pertanyaan retoris. Nah, atau kalimat retoris itu adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban ya. Pertanyaannya atau kalimatnya itu diajukan hanya untuk menegaskan sesuatu atau menyindir. Nah, itu fungsi penggunaan kalimat retoris. Lalu menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu atau konjungsi temporal. Menggunakan kata kerja aksi, menggunakan kalimat perintah, dan menggunakan kalimat seru ya. Untuk lebih memahami contohnya, kita lihat. Nah, di sini ada contoh analisis kebahasaan kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Yang pertama, unsur kebahasaannya kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Di sini, pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Itu adalah kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Cirinya dari mana? Pada kalimat, iya betul ya, pada kalimat pada puncak pengadilan korupsi politik. Berarti pengadilannya sudah berlalu atau sudah dilaksanakan ya. Itu adalah kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Misalnya kalian, pagi tadi saya pergi ke sekolah. Nah, kalian mengucapkannya saat malam hari, berarti itu juga merupakan kalimat yang merupakan peristiwa masa lalu ya. Kita lanjutkan, yang kedua ada kalimat retoris ya, atau pertanyaan retoris juga ini sering disebutkan. Contoh kalimatnya, apakah benar teriak jaksa bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Kalimat retoris ini diungkapkan bukan sesungguhnya untuk menanyakan benar tidak bahwa Anda menerima $5.000, tetapi jaksa sudah mengetahui bahwa terdakwa itu memang betul menerima $5.000. Jadi dia hanya ingin menegaskan, tidak ingin bertanya sebetulnya. Terus misalnya, apakah ada anak yang tidak sayang kepada ibunya? Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Itu juga merupakan pertanyaan retoris atau kalimat retoris, karena biasanya semua anak atau misalnya semua ibu juga menyayangi anaknya ya. Yang selanjutnya ada konjungsi yang menyatakan hubungan waktu atau konjungsi temporal. Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Yang digarisbawahi adalah konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Akhirnya, selanjutnya, terus apa lagi? Kemudian, setelah itu, setelahnya, itu juga merupakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Yang keempat, ada kata kerja aksi, kata kerja yang dilakukan gitu ya. Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Yang digarisbawahi ini adalah kata kerja aksi, menatap lalu mendengar. Terus misalnya Diki berlari lalu melompat ke kolam renang itu. Nah, berlari dan melompat adalah kata kerja aksi, betul ya. Yang kelima ada kalimat perintah. Di sini kalimatnya apa? Pak?
Tolong. Ya, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Ini adalah sebuah kalimat perintah. Ada kata tolong ya untuk memerintahkan. Lalu ada kalimat seru. Kalimat seru. Contohnya adalah oh, maaf, atau misalnya ayo. Misalnya itu juga kalimat seru yang menyatakan seruan ya. Sampai di sini sudah Ibu berikan contoh dan pengertiannya mengenai kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita melanjutkan ke kegiatan yang selanjutnya? Tidak ada? Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah ya. Mudah-mudahan betul paham ya. Nanti jika Ibu tanya lagi, jangan sampai lupa ya. Sekarang Ibu ingin kalian membentuk kelompok. Di sini kelompoknya sudah Ibu tentukan sebelumnya. Nah, ada 5 kelompok karena kita ada 25 orang siswa. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 5. Ada Yulis, Vinanti, Rizka, Rofilah, dan Kio. Kelompok 2 Santika, Intan, Syafia, Diki, Siti. Kelompok 3 Fitri, Irma, Dini, Dimas, Lisnawati. Kelompok 4 Azkia, Ari, Balkis, Nenden, dan Salsa. Kelompok 5 Gita, Nabila, Risa, Desi, dan Chandra. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan nama yang ada pada slide ini. Silahkan. Ya, sudah semuanya duduk bersama kelompoknya masing-masing ya? Sudah ya. Selanjutnya, nah, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Di sini Ibu akan menjelaskan juga nanti di dalam LKPD itu apa yang harus kalian kerjakan. Ibu bagikan dulu ya. Iya. Oke. Ini kelompok. Ya. Sudah mendapatkan LKPD masing-masing ya. Nah, di dalam LKPD seperti biasa di halaman paling depan ada identitas sekolah, lalu ada kompetensi dasar, ada tujuan dan langkah kegiatan. Pada langkah kegiatan yang pertama, Ibu akan menayangkan dulu video stand up komedi atau lawakan tunggal ya. Yang judulnya Liburan Kuli Bangunan. Nah, nanti setelah Ibu menampilkan video tersebut, nanti kalian akan mengidentifikasi struktur video tersebut, ada teksnya, lalu menganalisis juga unsur kebahasaannya ya. Nah, jadi nanti Ibu menayangkan videonya, lalu setelah itu kalian simak, lalu teks tertulisnya juga ada di dalam LKPD. Jadi kalian setelah menonton videonya dibaca juga teksnya pada LKPD halaman kedua. Lalu dibuka lagi pada halaman yang selanjutnya, di situ ada identitas kelompok. Nanti kalian isi nama kelompoknya, anggotanya siapa saja. Lalu ada tabel struktur dan tabel kaidah kebahasaan. Pada tabel struktur itu nanti sesuai dengan video dan teks yang kalian baca, kalian tentukan yang mana orientasi, yang mana abstraksi, yang mana krisis, reaksi, dan koda. Lalu kaidah kebahasaannya juga di situ, misalnya yang mana kalimat yang menunjukkan peristiwa masa lalu ya, itu juga kalian tuliskan. Di situ ada tabel masing-masing. Kalau tabelnya kurang besar atau tidak cukup, boleh diisi pada baliknya kertas LKPD. Sampai sini paham untuk instruksi tugasnya? Paham ya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, boleh sambil kita berdiskusi.
Sekarang akan Ibu tayangkan dulu videonya. Kalian simak dengan baik video anekdot tersebut, ya. Nanti untuk pengerjaan LKPD, mengerjakan struktur, mengerjakan kaidah kebahasaannya, Ibu beri waktu 25 menit cukup? Cukup ya. Sekarang kita saksikan dulu videonya. Sebentar. Ya. Ya, ini kita saksikan dulu videonya dengan baik, simak. Tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan malam-malam sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya malah sibuk nyari alasan. Anak saya minta liburan. Wah, pengen ke tempat. Nah, Jakarta banjir. Ya udah kita buat perahu. Nah, perahunya bocor. Oh, bilang aja bapak nggak punya uang. Cerdas. Anak saya itu memang jarang liburan. Saya bawa ke tempat kerja aja, menurut dia itu tamasya. Dari pagi sampai sore dia antar nyusun Lego. Pakai batu bata. Kalau orang lain nyusun Lego anak-anak, ya jadi robot. Anak saya kan jadi pos ronda. Pulang ke rumah ditanya sama istri saya, gimana saya main sama bapak? Nah, bapak, pokoknya udah gede, aku mau jadi kuli bangunan. Hei, masa perempuan jadi kuli bangunan? Gak apa-apa, emansipasi. Ya, anak saya itu mau jalan liburan, jadi dia murah. Kemarin aja nih, saya bawa aja 5.000 bola, dia bawa handuk. Istri saya langsung ngomong, nah, tadi bola gak usah bawa handuk, kamu nanti sediain. Tapi bukan cuma anak saya juga dalam liburan. Satu-satunya liburan saya, yang di Suci Tujuh ini. Buat saya mau ke sini liburan. Di mana coba saya bisa pergi di Jakarta, tidur di hotel, kasurnya empuk. Kalau saya tidur langsung terbayang hal indah. Gak kayak di rumah saya, ketika tidur langsung terbayang cicilan. Gara-gara itu saya sering diprotes sama anak saya. Dia bilang gini, bapak curang, tidur di hotel, makan nasi kotak, tiap hari naik bis. Nah, bapak di sana kerja, apakah kerja? Katanya Jakarta banjir. Iya banjir, makanya bapak ke Jakarta naik tongkang. Anak saya tuh sering protes ini karena dia kayak Jakarta pengen tahu Tuhan. Dia kalau lain anak yang lain pengen tahu Tuhan dibawa ke depan. Anak saya pengen tahu Tuhan dibawa ke warnet. Tuhan itu. Tapi saya jadi tahu walaupun dari warnet ternyata banyak wahana di Tuhan itu. Salah satunya rumah miring. Rumah miring ini kalau mandor saya tahu dibongkar. Saya aja makan bata miring sedikit dimarahin. Ini orang dengan sadar tanpa pengaruh alkohol. Betul berbalik. Ini anak proyek mana yang bikin
Ya, tepuk tangan dulu. Jadi bagaimana ini adalah contoh video stand up komedi atau lawakan tunggal. Jadi di dalamnya adalah teks anekdot ya. Dari informasi ini, jadi bercerita tentang apa video ini? Tentang liburan kuli bangunan. Seorang kuli bangunan yang anaknya ingin liburan ya. Jadi merasa apa? Hal-hal kecil saja itu menarik ya. Nah, dari video ini teksnya juga ada pada LKPD kalian di halaman kedua. Silahkan kalian baca kembali bersama kelompok. Lalu dikerjakan mengenai strukturnya dan kebahasaannya berdasarkan video dan teksnya yang ada pada LKPD ya. 25 menit untuk kita mengerjakan untuk diskusi dengan kelompok. Bisa dimulai sekarang? Bisa. Sebelum itu tidak ada pertanyaan? Tidak. Silahkan dikerjakan. Diskusikan dengan aktif dan baik ya. Silahkan kalian berdiskusi dan mengerjakan penugasan pada LKPD. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh sambil berjalan ya. Nanti tanyakan kepada ibu. Ya, silahkan. Ya. Udah diisi identitasnya? Atau ketawa terus? Silahkan, diskusikan ya. Ya, identitasnya sudah diisi dulu. Ya, jangan lupa ya. Ya. Dapat. Ya, ditutup lagi ya pintunya. Ya. Abstraksi. Abstraksi itu tadi apa pengertiannya? Yang ada di depan. Ya, pengenalannya pasti ada pada awal, baru masuk ke orientasi. Jadi di awal ini tentukan yang mana abstraksinya, yang mana orientasinya. Coba dicermati lagi dan diskusikan dengan temannya ya. Ya, kalau mau melihat contohnya boleh ya yang tadi ini ada abstraksinya yang mana, orientasinya yang mana, krisis, reaksi, dan koda. Silahkan. Boleh. Lalu disesuaikan dengan teks pada LKPD. Kalian tentukan masing-masing dan didiskusikan dengan temannya. Ya. Apa perbedaan reaksi dan koda? Apa sama masih kayak pesan gitu? Kalau koda itu kan tadi Ibu sudah sampaikan, koda itu penutup atau simpulan dalam teks. Ya, kalau apa tadi? Satu lagi, reaksi. Reaksi itu jawaban dari krisis. Jadi krisis dan reaksi yang saling berkaitan. Kalau koda itu biasanya penutup ya. Jadi koda itu biasanya juga ada pada apa? Kalau penutup? Pada akhir ya. Coba dibaca lagi dan didiskusikan ya.
Ada yang mau ditanyakan? Ya, krisis itu mulai di mana munculnya hal unik atau kekonyolan atau masalah di dalam teks tersebut. Coba di awalnya kan ada abstraksi dan orientasinya. Nah, seperti contoh itu baru krisisnya dimunculkan karena dia kemalingan kalau pada contoh. Iya. Ayo diskusi. Yo, biasakan diskusinya menggunakan bahasa Indonesia ya. Ya, kalau kalian terlalu semangat diskusi, jadi diskusinya memakai bahasa Sunda biasanya, padahal pelajaran bahasa Indonesia. Jadi meskipun semangat harus dibiasakan ya, menggunakan bahasa Indonesia. Ayo diskusi, senyum-senyum aja ya, Arif. Cuma senyum-senyum aja. Tanggapan atau jawaban. Sangat alot ya diskusinya, debatnya. Coba. Izin bertanya kan itu di ininya ditulis kayak di sininya misalkan segini. Ya, Terus di dipindahkan. sini, Ya, atau betul. ide pokoknya aja. Tidak langsung ditulis tekstual sesuai dengan yang ada pada teks. Misalnya, kalau yang pertama itu abstraksi, bagiannya yang mana saja, misalnya dari paragraf 1 kalimat 1 sampai 2 misalnya ya. Nah, kalian tulis kalimatnya semuanya. Seperti itu ya. Jadi kalau tidak cukup boleh di belakangnya, halaman belakang. Ya, jadi mengisinya sesuai dengan teksnya ya. Misal kalau abstraksi pada paragraf pertama misalnya ada pada kalimat pertama misalnya. Lalu kalian tuliskan kalimat pertamanya semuanya. Ya, jadi sesuai dengan teks. Seperti itu.
Ya. Ketawa tidak apa-apa, asal jangan ketawa-ketawa sendiri ya. Bantu. Cara ketawa-ketawa sendiri. Dari sekolah. Bibi reaksinya mana Bibi? Ya. Per orang bagikan aja, misalnya satu orang mencari abstraksi, satu orang mencari orientasi, satu orang mencari krisis. Kan pas ya, ada 5 strukturnya ya. Jadi agar semuanya aktif dalam diskusinya. Reaksi reaksi di mana? Ini kan judul Apa? abstraksi itu ya, yang mana? Abstraksi judul bukan. Itu lihat contohnya. Abstraksi seorang warga melapor kemalingan. Berarti apa? Bikin Abstraksinya. sendiri, bikin sendiri atau dari sini? Dari sini. Yang mana abstraksinya coba tentukan. Ini kan perkenalan berarti orientasi. Hmm? Perkenalan kan orientasi. Coba perkenalan apa? Orientasi atau abstraksi? Coba dilihat lagi catatannya. Coba dilihat lagi catatannya. Perbedaan antara abstraksi dan orientasi. Ya, dibuka lagi catatannya, pengertiannya apa, sesuaikan dengan teksnya. Ya, jadi kalian bisa menentukan nanti yang mana reaksi, yang mana krisis, ya. Ya. Bagaimana? Ya, kalau menurut kalian misalnya yang bagian mana? Reaksi yang mana, bagian krisis yang mana, ya ditulis. Enggak ditulis semuanya gimana ya? Gak bisa kan? Nggak bisa. Harus diajak ya. Ya, silahkan sesuaikan dengan diskusi di kelompok kalian. Nanti yang menulisnya kalau ini ganti-gantian saja, misalnya satu orang yang menulis abstraksi, seorang yang menulis orientasi. Jadi dibagi-bagi yang mana yang menentukan setiap struktur. Iya. Saya lah. Bagaimana? Abstraksi itu apa? Abstraksi itu tadi kan sudah Ibu sampaikan adalah pengenalan ya, atau di awal itu dikenalkan ya, tuh pembuka seorang warga melapor kemalingan. Coba kalau di dalam teks yang ini menurut kalian kalau liburan kuli bangunan itu termasuk abstraksi atau bukan? Bukan. Coba dibaca lagi. Pasti abstraksi itu di awal itu adalah pengenalan. Yang mana yang berupa pengenalan di dalam abstraksi di dalam teks tersebut. Coba dibaca lagi pengertiannya. Abstraksi itu ya
Sebentar. Dua-duanya atau Ya, betul. Yang struktur dan kaidah kebahasaannya. Nanti ininya misalnya dibagi-bagi setiap orang yang mana yang mau mencari bagian ini boleh. Ya, terus nanti didiskusikan. Ya, jadi untuk abstraksi itu uraian ringkas tentang objek atau hal yang hendak dibahas. Jadi dalam teks itu mau membahas apa? Ya, tapi harus ada dalam teksnya. Misalnya pembukaannya apa, ya, atau pengenalannya yang mana? Coba. Pengenalannya yang mana coba? Pengenalan pasti ada pada awal. Yang mana? Mana abstraksi coba menurut kalian? Yang mana pengenalannya? Ini Mulai dari ngomong-ngomong, perkenalkan. perkenalkan saya Didi. Iya, Di sini betul. ada kuli bangunan. Mulai kuli bangunan. Ngomong-ngomong soal liburan. Buat Nah, kalau ngomong-ngomong soal liburan, itu nanti masuknya apa? Silahkan kalian diskusikan. Ya, boleh. Dilihat lagi catatannya. Tadi pengertiannya apa? Ya, jadi jangan tertukar antara abstraksi dan orientasi. Kalau abstraksi itu pasti uraian ringkas ya, di awalnya itu uraian ringkas tentang objek atau hal yang akan dibahas. Baru kalau di dalam orientasi pengenalan kondisi atau karakter tokohnya itu dalam orientasi. kalimat Indonesia yang tidak ada. gantian. Ya, gantian sambil diskusi. Dibagi-bagi saja satu orang, saya menjawab yang ke satu, yang kedua menjawab yang kedua, nanti baru diskusikan gitu. Aman? Aman. Oh, debatnya sangat alot ya. Ya, perbedaan pendapat di kelompok itu biasa ya. Oh, ini pendapatnya sendiri, ini bersama-sama. Oh, ini sudah ke kaidah kebahasaan? Ya. Lanjutkan ya. Sampai mana? Sudah sampai kaidah kebahasaan?
Belum. Silahkan dilanjutkan ya, 10 menit lagi. Ya. Ininya gimana? Ya, dibaca dulu teksnya, tadi sesuai teksnya. Di sini misalnya kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kan ini pasti menceritakannya bukan saat ini ya. Nah, coba tunjukkan kalimat yang menceritakan peristiwa masa lalu. Misalnya waktu itu anak saya. Nah, coba sekarang kita lihat contoh yang tadi ya. Dilihat lagi buku catatannya yang tadi sudah mencatat juga. Nah, ini kan kaidah kebahasaannya ya. Ini untuk contohnya. Nah, silakan kalian cari misalnya yang sesuai di dalam teks liburan kuli bangunan tersebut. Yang mana yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kalau tadi kan pada puncak pengadilan korupsi politik. Nah, coba di situ ada tidak kalimat yang menunjukkan peristiwa masa lalu. Mau ke kamar mandi? Boleh, silahkan. Ditutup lagi pintunya ya. Ya, ada? Ada ibu yang kemarin. Boleh. Iya. Nanti langsung lanjutkan ke kaidah kebahasaannya ya. Dibagi-bagi saja agar semua ya, boleh pindah saja biar diskusinya. Ya. Berarti simpel aja. Terima kasih juga itu termasuk. Coba dibaca lagi. Koda yang tadi atau kesimpulan. Coba ada kesimpulannya dari teks itu misalnya. Yang mana tentukan. Yang mana kira-kira boleh kalian. Ya, kalau koda itu biasanya ada pada akhir ya. Coba dibaca yang akhirnya, kalian terus selanjutnya tentukan menurut kalian yang mana. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, bukan tidak ada jawabannya, tapi tidak membutuhkan. Digunakan untuk menegaskan. Tidur lah. Mana
Gue tapi itu konjungsi enggak? Bagaimana? Kalau tapi termasuk konjungsi enggak? Tapi kan konjungsinya yang menyatakan hubungan waktu. Jadi bukan sembarang konjungsi. Jadi yang menyatakan hubungan waktu atau konjungsi temporal. Tadi contohnya akhirnya. Terus apa lagi? Selanjutnya, ya. Setelah itu, terus apa lagi? Masih banyak ya. Coba diteliti lagi. Desi kenapa? Gak enak badan? Mau ke UKS? Mau ke UKS nggak? Ya udah, kalau masih kuat di kelas, kalau tidak kuat nanti bilang ke ibu aja, biar ke UKS aja ya. Aduh, lanjutkan ya. Ya, baik, semuanya sudah menyelesaikan LKPD kelompoknya masing-masing ya? Sudah, ya. Diskusinya berjalan sangat baik sekali. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan, kita lihat pekerjaan dari setiap kelompok. Nanti kelompok yang lain itu menyimak dan mengamati, setelah itu memberi tanggapan ya terkait pekerjaan kelompok lain ya. Silahkan bisa dimulai dari kelompok 1 sudah ya. Ya, silahkan semuanya maju ke depan. Lalu nanti semuanya membagikan hasil pekerjaannya. Silahkan dibuka dulu kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Beatrice dan perkenalkan nama saya Putri Sonia. Kenalkan nama saya Rofila. Perkenalkan nama saya Kyo Fahredi. Yang lainnya menyimak ya, nanti memberi tanggapan atas pekerjaan dari kelompok 1. Silakan dimulai. Menurut kerja kelompok kami, struktur abstraksi ada pada bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi. Di sini saya kuli bangunan. Di sini ada kuli bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang liburan itu obat stres. Tapi buat saya malahan bikin stres datang liburan. Orang-orang sibuk menyiapkan rencana mau liburan kemana. Saya malah sibuk nyari alasan. Orientasinya, anak saya minta liburan. Pak, ingin ke Dufan. Nak, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ke Tangkuban Perahu. Nah, perahunya bocor. Bilang aja Bapak nggak punya uang. Cerdas. Untuk bagian krisis, pulang ke rumah ditanya sama istri saya, gimana nak, seru main sama bapak? Mantap mah, pokoknya udah gede aku mau jadi kuli bangunan. Hei, masa perempuan jadi kuli bangunan? Gak apa-apa mah, emansipasi. Untuk bagian reaksi,
Tapi saya jadi tahu walaupun dari warnet ternyata banyak wahana di depan salah satu rumah miring. Rumah miring ini kalau mandor saya tahu dibongkar ini. Saya aja masang bata miring di marahin. Ini orang dengan sadar tanpa pengaruh alkohol. Ngebangun rumah miring ini anak proyek mana yang bikin malu komunitas. Bagian koda. Saya Didi, terima kasih. Dari kerja kelompok kami untuk analisis unsur kebahasaan teks anekdot. Pada kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, pada bagian anak saya itu memang jarang liburan, saya bawa ke tempat kerja saja, menurut dia itu tamasya. Dari pagi sampai sore, dia anteng nyusun Lego pakai batu bata. Kalimat retoris kami simpulkan, nah mandi bola gak usah bawa handuk, kan udah disediain. Untuk kalimat konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, kami simpulkan, kemarin saja saya bawa anak mandi bola, dia bawa handuk. Untuk penggunaan kata kerja aksi, kami simpulkan, Bapak curang tidur di hotel, makan nasi kotak tiap hari naik lift. Untuk penggunaan kalimat perintah, kami simpulkan, Pak ingin ke depan. Untuk penggunaan kalimat seru, kami simpulkan cerdas. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila banyak kesalahan. Mohon dimaklumi. Apakah ada yang mau dievaluasi dari kelompok lain? Ya, silakan untuk kelompok yang lain. Apakah ada tanggapan mengenai pekerjaan dari kelompok 1? Ya, ada yang ingin menanggapi bagaimana hasil pekerjaan dari kelompok 1? Apakah sudah sama, misalnya ada yang sama atau ada yang berbeda? Berbeda ya, setiap kelompok memiliki perbedaan. Terus dari penampilannya bagaimana? Bagus, perfect katanya. Mungkin dari teman-temannya tidak ada masukan ya? Tidak ada ya. Ini masukan dari Ibu. Jadi ketika biasa ya, sikap kita saat berbicara di depan, misalnya ketika membaca ada yang seperti ini. Jadi ketika presentasi itu kita harus apa? Harus tegak ya, bersikap sempurna dan bersikap percaya diri ya. Suara kita juga harus lantang agar terdengar oleh teman-teman yang lain. Lalu ketika menutup mungkin sampai di sini saja. Mungkin, nah jangan pakai mungkin. Sampai di sini presentasi dari kelompok kami, tidak perlu memakai mungkin karena memang betul ya, karena memang sudah selesai. Jadi masukan-masukan itu silahkan kalian perbaiki dan nanti diterapkan juga untuk kelompok yang lain. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Silahkan kembali. Kelompok 1. Ya, baik, yang selanjutnya dari kelompok Dimas, kelompok berapa? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kita di depan sini bukan karena tidak diberi kursi ya, tapi mau presentasi. Perkenalkan, nama saya Dimas Arya Putra. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggraeni. Perkenalkan, nama saya Dini Mailani. Perkenalkan, nama saya Lisnawati. Perkenalkan, nama saya Irma Listiana Putri. Ya, adapun hasil dari kerja sama kami, struktur abstraksinya liburan kuli bangunan. Orientasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya ya di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang,
Liburan itu obat stres, tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan, orang-orang sibuk menyiapkan rencana mau liburan kemana, saya malah sibuk nyari alasan. Kritisnya, dia bilang gini, Bapak curang, tidur di hotel, makan nasi kotak tiap hari, naik lift. Nah kan Bapak di sana kerja, apa-apa kerja. Katanya Jakarta banjir. Nah iya banjir, makanya Bapak ke Jakarta naik tong. Reaksinya. Tapi saya jadi tahu walaupun dari warnet ternyata banyak wahana di depan itu. Salah satunya rumah miring. Rumah miring, ini kalau mandor saya tahu dibongkar ini. Saya aja masang bata miring dimarahin. Ini orang dengan sadar tanpa pengaruh alkohol ngebangun rumah miring. Ini anak proyek mana yang bikin malu komunitas. Kodanya saya Didi. Terima kasih. Analisis unsur kebahasaan teks anekdot. Struktur kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kemarin saja saya bawa ajak mandi bola, dia bawa handuk. Kalimat retoris. Ah, bilang aja Bapak gak punya uang. Cerdas. Konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Anak saya itu memang jarang liburan, saya bawa ke tempat kerja saja. Menurut dia itu tamasya. Dari pagi sampai sore dia anteng ayunan menyusun Lego pakai batu-batu. Penggunaan kata kerja aksi. Gimana nak, seru main sama Bapak? Penggunaan kalimat perintah. Nah, mandi bola gak usah bawa handuk, kan udah disediain. Penggunaan kalimat seru, cerdas. Mungkin sekian presentasi dari kami, singkat, semoga melekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu presentasi atau hasil pekerjaan dari kelompok 3. Adakah teman-teman di sini yang ingin menanggapi pekerjaan dari kelompok 3? Cukup. Tidak ada masukan atau saran? Tidak ya. Jika pekerjaannya kan pasti berbeda-beda ya. Dengan kelompok yang tadi juga berbeda. Nanti akan kita bahas pada akhir setelah semuanya presentasi ya. Kalau untuk masukan untuk penampilan presentasinya tadi masih ada mungkin cukup sekian itu ya yang menjadi kebiasaan biasa mengucapkan mungkin cukup sekian. Seharusnya cukup sekian saja ya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terus ada yang ketawa terus ya. Nah, mungkin itu untuk hanya untuk penampilannya. Nanti akan kita bahas lagi untuk isi pekerjaannya setelah semuanya presentasi. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Silahkan kembali. Ya. Yang selanjutnya yang akan mempresentasikan, ya boleh. Kelompok berapa? 4. Bentar, kelompok 4 dulu ya. Nanti setelah itu kelompok 2. Boleh ya, tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami. Struktur abstraksi. Perkenalkan, nama saya Didi. Di sini saya sebagai kuli bangunan. Ngomong-ngomong soal liburan, anak saya minta liburan ke Dufan. Struktur orientasi. Kebanyakan orang liburan itu obat stres, tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan, orang-orang sibuk menyiapkan rencana mau liburan kemana. Saya malah sibuk cari alasan. Krisis. Anak saya minta liburan. Pak, ingin ke Dufan. Nah, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ke Tangkuban Perahu. Nak, perahunya bocor. Ah, bilang aja Bapak gak punya uang. Cerdas. Nah, kan Bapak
di sana kerja. Apa Pak kerja? Fred katanya Jakarta banjir. Nah iya banjir makanya Bapak ke Jakarta naik tongkang. Struktur reaksi. Anak saya ingin tahu. Dufan dibawa ke warnet. Tuh nak Dufan itu. Struktur koda. Tapi saya jadi tahu, walaupun dari warnet, ternyata banyak wahana di Dufan itu. Salah satunya rumah miring. Saya Dodi, terima kasih. Struktur, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Anak saya itu memang jarang liburan, saya bawa ke tempat kerja saya. Menurut dia itu tamasya, dari pagi sampai sore dia anteng menyusun Lego, pakai batu bata. Kalau orang lain menyusun Lego anak-anak, ya jadi robot, anak saya jadi pos ronda. Struktur kalimat retoris. Ah bilang aja Bapak gak punya uang. Istri saya langsung ngomong, nak mandi gak bola gak usah bawa handuk, kan udah disediain. Konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Ya, anak saya itu memang jarang liburan, jadi dia itu norak. Kemarin saja saya bawa ajak mandi bola, dia bawa handuk. Penggunaan kata kerja aksi. Dia bilang gini, Bapak curang tidur di hotel makan nasi kotak tiap hari naik lift. Penggunaan kalimat perintah. Pak ingin ke Dufan. Penggunaan kalimat seru, cerdas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ya yang sudah mempresentasikan. Di sini ada yang ingin memberikan tanggapan atau perbedaan pendapatnya mengenai hasil pekerjaan dari kelompok 4. Apakah ada? Tidak ada. Ya, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya, hasil diskusi di kelompoknya. Ya, mungkin masukannya sama seperti tadi ya, untuk volume juga suara ketika presentasi. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Firmansyah. Nama saya Siti Sri Lispi Anggraini. Nama saya Syafia Aulia. Nama saya Santika Sari. Nama saya Intan Rahmasari. Atraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi. Di sini saya ada kuli bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya ya di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang liburan itu obat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan, orang-orang sibuk menyiapkan rencana mau liburan kemana. Saya malah sibuk nyari alasan. Orientasi. Anak saya minta liburan, Pak ingin ke Dufan. Nak, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ke Tangkuban Perahu. Nak, perahunya bocor. Ah, bilang aja Bapak nggak punya uang. Cerdas. Untuk Trisis, dia bilang gini, Bapak curang tidur di hotel makan nasi kotak tiap hari naik lift. Nah, kan Bapak kerja di sana. Apa Pak kerja? Fred, katanya Jakarta banjir. Nah, iya banjir, makanya Bapak ke Jakarta naik tongkang. Untuk reaksi, tapi saya jadi tahu walaupun jadi warnet, ternyata banyak wahana di depan itu. Salah satunya rumah miring. Rumah miring ini kalau mandor saya tahu. Dibongkar ini. Saya saja masang bata miring dimarahin. Ini orang depan sadar tanpa pengaruh alkohol ngebangun rumah miring. Ini anak proyek mana yang bikin malu komunitas. Untuk koda, saya Didi. Terima kasih. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu adalah dari pagi sampai sore dia anteng nyusun Lego pakai batu bata. Untuk kalimat retoris, hei masa perempuan jadi kuli bangunan. Untuk
Konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Saya ajak mandi bola, dia bawa handuk. Untuk pengguna kata kerja aksi, Bapak curang, tidur di hotel, makan nasi kotak, tiap hari naik lift. Untuk penggunaan kalimat perintah, nah mani bola nggak usah bawa handuk, kan udah disediain. Penggunaan kalimat seru, cerdas. Sebelum menutup presentasi kami, ada yang ingin mengevaluasi? Silahkan. Intonasinya katanya kurang bagus. Terima kasih sarannya, kami akan memperbaiki intonasi kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ada masukan dari kelompok 3 ya, intonasinya ketika mempresentasikan kurang bagus ya. Intonasi itu adalah tinggi rendah suaranya. Jadi kurang ketika membaca itu ada yang ditabrak seperti itu, tanda bacanya ya, terus intonasinya, artikulasinya juga kejelasannya ya tadi. Terus sepertinya tulisan temannya ada yang tidak terbaca ya. Jadi mungkin kurang jelas ketika ingin membacakan hasilnya tulisannya apa gitu ya. Jadi kurang terjelas ya. Tapi secara keseluruhan sudah mengerjakan semua hal yang diminta, sudah baik. Nanti untuk yang selanjutnya ketika presentasi diperbaiki ya, ada masukan dari temannya ya. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila. Perkenalkan, nama saya Chandra Mulyana. Perkenalkan, nama saya Risa Gantini. Perkenalkan, nama saya Desi Meilani. Perkenalkan, nama saya Gita Sabila. Untuk abstraksi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya di sini. Untuk orientasi, ngomong-ngomong soal liburan. Buat kebanyakan orang, liburan itu obat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan, orang-orang sibuk menyiapkan rencana mau liburan kemana. Saya malah mencari sibuk alasan. Untuk krisis, anak saya minta liburan. Pak, ingin ke Dufan. Nak, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ke Tangkuban Perahu. Nak, perahunya bocor. Ah, bilang aja Bapak gak punya uang. Cerdas. Untuk reaksi, tapi saya jadi tahu walaupun dari warnet, ternyata banyak wahana di depan itu, salah satunya rumah miring. Rumah miring ini kalau menurut saya tahu dibongkar ini. Untuk kodenya, saya Didi. Terima kasih. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Dari pagi sampai sore dia anteng nyusun Lego. Pakai batu bata. Kalau orang lain nyusun Lego anak-anak ya jadi robot, anak saya jadi pos ronda. Untuk kalimat retoris, nah mandi bola nggak usah bawa handuk, kan sudah disediain. Konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Kemarin saja saya bawa ajak mandi bola, dia bawa handuk. Penggunaan kata kerja aksi. Gimana nak, seru main sama bapak? Pengguna kalimat perintah. Pak, ingin ke Dufan. Pengguna kalimat seru, cerdas. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 5, kelompok terakhir. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah,
Adakah teman-temannya di sini yang ingin memberikan masukan atau saran atau terkait hasil pekerjaannya dari kelompok 5? Ada masukan atau saran? Rizka, boleh? Jangan banyak ketawa katanya ya. Terus ya itu ya, jadi ketika kalian memposisikan diri nih sudah di depan itu harus serius ya. Ketika ada teman kalian yang mengajak tertawa, ini untuk semua ya. Ketika ada teman kalian mengajak tertawa, anggap saja teman kalian itu tidak ada. Jangan mulai biasakan dari hal-hal bahasa yang sekecil mungkin yang biasa kita ucapkan itu harus diperbaiki. Tapi selebihnya sudah baik presentasi dari kelompok 5 ya. Silahkan kembali ke tempatnya. Ya, terima kasih. Baik. Jadi sekarang semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing ya. Tadi ternyata setelah dipresentasikan banyak perbedaan jawaban dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Ada beberapa yang sama juga. Mari sekarang kita bahas dulu terkait pekerjaan kalian. Nah, sekarang kalian buka dulu bagian analisis strukturnya. Nanti abstraksi ada pada awal paragraf ya biasanya. Nah, coba kalian lihat lagi jawaban di kelompok kalian masing-masing. Abstraksi yang betul kira-kira yang mana? Mulai dari kalimat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus perkenalkan, saya Didi. Lalu di sini ada kuli bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya di sini. Itu adalah abstraksi ya. Karena memperkenalkan dulu di sini uraian ringkas tentang objek atau hal yang hendak dibahas. Karena akan membahas mengenai kuli bangunan. Siapa yang sudah betul jawaban kelompoknya? Ya, selanjutnya pada bagian orientasi. Yang mana jawabannya? Pada paragraf? Masih pada paragraf pertama ya. Ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang liburan itu obat stres, tapi buat saya malah bikin stres. Sampai di kalimat saya malah sibuk nyari alasan. Jadi di paragraf pertama, kalimat keempat sampai kalimat akhir paragraf pertama itu adalah orientasi. Di situ mengenalkan dulu kondisi tokohnya seperti apa, lalu penggambaran kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana itu ada pada orientasi. Bagian yang selanjutnya ada pada krisis. Anak saya minta liburan ya. Anak saya minta liburan, ingin ke Dufan. Di sini membahas bahwa anaknya meminta liburan itu dari paragraf ke-2 ya. Yang kalimat itu adalah berupa krisisnya. Yang selanjutnya kalau reaksi bagian yang mana? Tanggapan atau respon dari krisis? Coba berbeda-beda ya. Reaksinya anak saya itu sering protes. Karena dia itu ingin banget ke Jakarta, ingin tahu Dufan. Kalau orang lain, anak orang lain ingin tahu Dufan, dibawa ke Dufan, anak saya dibawa ke warnet. Itu adalah reaksi dari krisis yang tadi. Karena krisis tadi anaknya itu ingin liburan ke Dufan. Tapi reaksinya atau hal yang inti kritiknya, yang lucunya malah sama ayahnya dibawa ke warnet. Nah, yang terakhir koda. Tadi banyak yang kodanya apa? Saya Didi, terima kasih ya. Koda itu yang betul yang mana? Betul ya. Tapi saya jadi tahu walaupun dari warnet ternyata banyak wahana di Dufan itu salah satunya rumah miring. Sampai kalimat ini anak proyek mana yang bikin malu komunitas. Itu adalah koda ya, penutupnya karena merupakan penegasan terhadap hal yang dikritik. Jadi ada yang betul semua? Tidak, masih ada yang salah, tidak apa-apa ya, karena kita masih belajar ya.
Jadi nanti kita perbaiki lagi, kita latih lagi. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kalimatnya apa? Kalau saya bawa ke tempat kerja saja, menurut dia itu tamasya. Kalau untuk kalimat retoris, buat saya kompetisi ini liburan. Gimana enggak coba? Nah, itu jadi menegaskan bahwa menurut dia kompetisi ini adalah liburan karena dia bisa makan, bisa tidur di hotel. Jadi itu menegaskan bahwa memang betul ya, kompetisi di stand up comedy Indonesia itu adalah liburan untuk dia. Yang ketiga, konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Dari pagi sampai sore dia anteng nyusun Lego pakai batu bata. Kata sampai adalah konjungsi yang menyatakan hubungan waktu atau bukan? Ya, dari pagi sampai sore. Jadi sampainya adalah konjungsi. Itu juga adalah kalimat yang ada konjungsi menyatakan hubungan waktu. Lalu yang keempat ada penggunaan kata kerja aksi. Ya, tadi rata-rata sudah betul. Lalu penggunaan kalimat perintah. Apa kalimat perintahnya? Mandi bola katanya nggak usah bawa handuk. Katanya tidak usah bawa handuk. Kata ibunya memerintahkan ya. Yang selanjutnya yang terakhir penggunaan kalimat seru. Apa katanya? Cerdas. Terus mantap mah. Pokoknya udah gede aku mau jadi kuli bangunan ya. Sampai di sini ada ya jawabannya yang sudah betul. Ada yang masih keliru ya. Tidak apa-apa. Yang penting kita sudah bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, berdiskusi di kelompok dengan baik ya. Kita sudah masuk pada akhir pembelajaran. Mari kita bersama-sama simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba siapa yang ingin menyebutkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan. Struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Kita ulas lagi strukturnya ada apa saja? Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. Iya, coba ditutup dulu buku catatannya. Iya, strukturnya ada abstraksi. Apa abstraksi itu, Diki? Pengenalan. Lalu orientasi. Orientasi apa? Disebutkan tokohnya apa, lalu masalah yang ingin dibahasnya apa. Lalu ada krisis. Krisis apa? Yulis masalah yang dimunculkan. Lalu reaksi apa? Penyelesaian atau jawaban dari masalah tersebut atau tanggapan. Yang terakhir, koda apa? Penutup. Koda ingat semua ya, penutup pasti ingat atau simpulannya. Lalu ada kaidah kebahasaannya juga ya. Tadi kita sudah mempelajari kaidah kebahasaannya ada berapa? 6. Ada 6 ya, betul sekali. LKPD-nya silakan dikumpulkan dulu sebelum Ibu menutup. Ya, dikumpulkan. Ya. Ya. Terima kasih ya. Identitasnya semua sudah ditulis ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, ada yang ingin bertanya dulu terkait pembelajaran hari ini? Tidak ada? Tidak. Semuanya insya Allah sudah paham ya dengan pembelajaran di hari ini. Yang selanjutnya bagaimana nih setelah kita mengulas yang kita pelajari hari ini, lalu tidak ada yang bertanya lagi, sudah paham katanya. Lalu bagaimana perasaan kalian setelah belajar dengan Ibu di hari ini, dengan materi ini? Senang. Ada yang tidak senang? Tidak ada. Senang semuanya? Senang. Jangan terpaksa ya. Kalau tidak senang, tidak apa-apa. Tapi mudah-mudahan semuanya senang ya belajar dengan Ibu di hari ini, mempelajari materi teks anekdot. Nah, yang terakhir, Ibu ingin menyampaikan rencana pembelajaran di minggu depan. Jadi nanti pada pertemuan yang selanjutnya, kita akan masih di teks anekdot ya. Kita akan menciptakan kembali teks
anekdot yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Sebelum kita menutup pembelajaran, silahkan ketua kelas dipimpin dulu kita untuk berdoa di akhir pembelajaran. Mohon perhatian. Siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dapat dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin kita tadi membuka dengan doa, menutup juga dengan doa ya. Baiklah, Ibu akhiri. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari di hari ini bermanfaat dan bisa kalian amalkan nanti. Terima kasih Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.